Bani Israel tidak mau mempelajari Taurat. Mereka lebih memikirkan kehidupan dunia. Sehingga lemahlah kekuatan mereka. Sementara musuh mereka mengancam mereka menjadi takut untuk berjihad di jalan Allah. Selamat datang. Musuh telah datang dan sekarang hendak menguasai kota kita. Bagaimana pendapat Anda? Menurut pendapatku, kita harus melindungi benda pusaka peninggalan Musa ini. Dan apapun yang terjadi, kita tidak boleh takut. Kau benar. Tapi orang-orang tengah mabuk mengejar kehidupan dunia. Dan kita menjadi lemah untuk berperang di jalan Allah. Bagaimana kita dapat melindungi benda pusaka ini? Bagaimana caranya? Jangan menangis. Meskipun musuh telah banyak mengambil dari kita, kita harus berusaha berbuat sesuatu untuk mempertahankan kota kita yang indah dan berisi benda-benda pusaka peninggalan Musa yang ada di depan kita. Kita akan segera menyerang kota itu, menghancurkan semua dan mengambil harta dari mereka. Tuan Jalut, kenapa kita harus mengambil benda pusaka itu? Kau ini bodoh sekali. Bani Israel tidak akan menyerah kecuali kita merampas benda pusaka dari mereka. Karena benda pusaka itu adalah peninggalan Nabi mereka, Musa. Jika kita mengambilnya, mereka akan kalah. Kita ambil tabut itu dan siapapun yang menghalanginya kita habisi. Ayo, kita hancurkan mereka. Ayo, mari sayurnya. Ini barang-barang yang bagus, Pak. Tolong, kasihan. Awas untuk pasukan Jalut! Awas! Ayo, serang! Minggir kalian! Tolong, Pak. Jangan, Pak. Hajar! Ayo lari! Jangan melawan! Pergi kau! Ayo, masuk! Cepat! Ayo, cepat! Ayo! Bawa benda itu! Jangan diambil! Bani Israel mengalami kekalahan dan bersedih atas hilangnya tabut itu. Mereka menyadari bahwa kekalahan mereka disebabkan karena mereka meninggalkan pendalaman agama mereka. Mereka pergi menemui nabi mereka untuk menunjukkan penyesalan dan meminta nasihat. Nabi Samuel, kami mohon pada Anda untuk menunjuk seorang yang kuat di antara kami untuk menjadi pemimpin kami dan berperang melawan musuh-musuh kita. Benar, kami memerlukan pemimpin. Semua milik kami telah hilang. Kami telah bertaubat kepada Allah karena melupakan agama dan kebenaran Taurat. Berkata Nabi Samuel, takutlah terhadap azab Allah. Setelah terpilih pemimpin di antara kalian, ikutilah pemimpin kalian itu. Kami mempercayakan hal ini pada Anda. Dan kami yakin bahwa kami belumlah kalah. Kami memerlukan pemimpin yang dapat memimpin kami keluar dari kesedihan dan kesulitan ini. Kita harus berjuang, tidak boleh menyerah. Kita harus dapat mengalahkan Jalut dan tentaranya. Dan Nabi Samuel berkata, aku akan berdoa dan memohon petunjuknya. Akan kuberitahu kalian siapa yang akan dipilih Allah besok untuk menjadi pemimpin kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila al-mala'i min bani Israel min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا
قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم. Seharusnya yang terpilih menjadi pemimpin adalah salah satu di antara kita. Kau benar. Kita adalah orang-orang terkaya di sini. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Berkata Nabi Samuel, Allah telah memilih Talut sebagai pemimpin dan raja kalian. Talut? Pengembala miskin itu? Tidak mungkin. Kami tidak bisa menerimanya menjadi raja kami. Kami lebih berhak jadi pemimpin. Lihatlah, Talut sedang sujud syukur kepada Allah. Talut adalah seorang kesatria yang gagah berani dan berhati baja. Nabi Samuel berkata, apakah kalian menolak orang yang telah dipilih Allah untuk menjadi pemimpin kalian? Bukankah kalian telah menyatakan bahwa kalian bertobat? Talutlah yang telah Allah beri ilmu dan kekuatan. Tapi dia seorang pengembala miskin dari Bani Hamim. Sedangkan kami adalah saudagar yang kaya dari Bani Yahuda. Pilihlah salah satu di antara kami ya Nabi. Aku mohon. Benar. Ya. Benar. Nabi Samuel berkata, wahai orang-orang yang tidak berpengetahuan, janganlah menolak orang pilihan Allah. Sedangkan kalian tahu dengan kemampuan dan kepintarannya, tetapi kalian malah mengingkari ketentuan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Kami memintamu, hai Nabi, untuk menunjukkan bukti bahwa Allah lah yang telah memilih Talut menjadi pemimpin dan raja kami, sehingga hati kami dapat yakin dengan pilihan itu. Ya, Kami ingin melihat mukjizat. Kami ingin melihat mukjizat. Buktikan. Berkata Nabi Samuel, tetapi bagaimana kalau kalian tetap ingkar setelah melihat mukjizat? Nabi Samuel, kami tidak membutuhkan bukti untuk menguatkan ucapanmu. Sedangkan kau adalah Nabi Allah, bagaimana mungkin kami tidak mempercayaimu? Tetapi bukti itu berguna bagi mereka yang imannya lemah, agar hati mereka menjadi tenang kembali. Nabi Samuel berkata, baiklah, Allah telah memberikan karunia kepada Talut, sehingga ia dapat mengembalikan tabut yang telah diambil musuh kalian ke tempat asalnya. Para malaikat yang akan menempatkannya kembali di tempat asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Bani Israel menunggu kembalinya Talut ke tempat asalnya. Para saudagar yang kaya berharap mukjizat itu tidak terjadi.
Tetapi masyarakat mengharapkannya terjadi agar Talut dapat menjadi raja dan pemimpin mereka. Mereka menyukainya karena keberanian, kebijaksanaan. Itu dia batunya. Itu dia. Lihat. Ya, Wah, wah, itu tuh. lihat itu. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Alhamdulillah, mukjizat itu benar-benar terjadi. Talut berkata, "Puji dan syukur kepadamu ya Allah. Ya Tuhan kami, janganlah kau goyahkan hati kami setelah kau berikan petunjuk." Hanya Talutlah yang pantas menjadi raja. Dialah pemimpin terbaik yang telah dipilih Allah. Kami semua akan mendukungmu. Talut berkata, "Terima kasih semuanya. Kita harus berjuang bersama dan membentuk pasukan dari para pemuda Bani Israel." Tuanku, ada seorang pemuda pemberani yang bernama Daud. Bolehkah kami mengajaknya bergabung dengan pasukan kita? Talut berkata, "Apakah kalian harus menunggu persetujuanku? Kita sedang membentuk pasukan. Kita memerlukan orang-orang pemberani, berhati ikhlas untuk berjuang bersama." Pemuda pemberani itu telah datang, tuanku. Talut berkata, "Siapakah namamu, nak?" Daud berkata, "Nama saya Daud, Tuanku Raja." Talut berkata, "Selamat datang di kesatuan pasukan. Kami memerlukan orang sepertimu." Benar perkataanmu. Kami memerlukan tentara yang benar-benar pemberani. Kita memerlukan pemuda seperti Daud. Satu orang seperti Daud sama dengan 100 anak buah Jalut. Talut berkata pada pasukannya, "Wahai tentaraku, perjalanan yang akan kita lalui adalah perjalanan yang panjang dan sulit. Kita harus kuat untuk menang. Kita akan melewati sungai dalam perjalanan nanti, dan janganlah kalian meminum air itu. Aku ingatkan, orang yang meminum air itu bukanlah bagian dari kita lagi." Jangan meminum air itu. Ingat, Talut telah melarang kita melakukannya. Raja berkata, yang meminumnya berarti keluar dari pasukan. Kami tidak memerlukan orang seperti kalian. Karena perang hanya memerlukan orang-orang yang kuat untuk kemenangan. Sementara orang-orang yang lemah hanya akan membuat pasukan menjadi kalah. Pasukan, mari kita bergerak. Pertempuran telah menanti kita. Kita tidak akan dapat mengalahkan pasukan Jalut yang kuat dan besar. Diamlah, tidakkah kau tahu betapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang jauh lebih besar? Siapa yang berani menantangku? Lalu Daud berkata, "Akulah yang menantangmu." "Kau? Berani-beraninya kau menantangku?" Daud berkata, "Terimalah ini Jalut." Wah!
Talut berkata, Daud telah berhasil membunuh pemimpin musuh, sehingga pasukannya bercerai-berai. Kemenangan di tangan kaum mukminin. Sungguh Daud adalah kesatria terbaik. Demi Allah, kau akan diangkat menjadi tangan kanan Raja Talut. بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين صدق الله العظيم. Maka pergilah Talut, Daud, dan orang-orang Bani Israel untuk menemui Nabi Samuel. Talut berkata, dengan kehendak Allah, kita telah memenangi perang. Ya Nabi, Daud telah berhasil membunuh Jalut. Dan Nabi menjawab, Alhamdulillah, kalian telah mengalahkan diri kalian sendiri, dan Allah pun membantu kalian mengalahkan musuh kalian. Kami di sini untuk berterima kasih atas keberanianmu, Daud. Orang-orang berterima kasih kepada Daud atas keberaniannya dan bersyukur kepada Allah atas kemenangan mereka. Maka kembalilah kedamaian dalam kehidupan mereka. Mereka pun kembali berpegang pada agama mereka dan mempelajari kitab suci mereka, yaitu Taurat. Dia sakit. Iya. Benar. Dia sakit parah. Raja Talut telah wafat. Raja Talut wafat setelah berjuang dan mewujudkan kemenangan. Daud menggantikan kedudukannya menjadi seorang raja yang agung.